Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Irmawati dengan 3 NIM akhir 212 dari kelas 4E Prodi Akuntansi Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang akuntansi rahen atau gadai di dalam mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah dengan dosen pengampu Bapak Fatkur Rahman Al-Banjari, SE SIME. Sebelum membahas contoh soal rahen, ada baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari akuntansi rahen. Secara bahasa, artinya tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan secara terminologi, artinya menahan barang sebagai jaminan atas utang. Sehingga rahen didefinisikan dengan perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadaian baru dapat diserahkan kembali kepada pihak yang berhutang apabila utangnya sudah lunas. Setelah mengetahui tentang pengertian akuntansi rahen, marilah kita bahas mengenai contoh soal dan pembahasan. Di sini saya mengambil contoh, misalnya, Nona JK memiliki kebutuhan mendesak dan membutuhkan dana. Ia pun ingin menggadaikan sebuah kalung, cincin, dan gelang yang dimilikinya. Menurut juru taksir, emas yang dibawanya itu memiliki nilai sebesar 13.600.000. Adapun untuk biaya administrasinya adalah 12.000. Kemudian kita lakukan pembahasan dari soal tersebut. Yang pertama, yaitu marhun bih. Marhun bih sama dengan taksiran dikali 80%, sama dengan 13.600.000 dikali 80%, sama dengan 10.880.000. 80% ini sesuai dengan kesepakatan dari pihak pegadaian. Marhun bih sendiri merupakan pembiayaan atau uang yang diterima dan bisa dicairkan sekitar 10.880.000 dan biaya administrasinya 12.000. Selanjutnya biaya ujroh. Biaya ujroh sama dengan taksiran dibagi Rp10.000 dikali Rp80. 10.000 merupakan biaya ujroh per item. Karena Nona JK hanya menggadaikan satu item yaitu emas, maka harganya yaitu Rp10.000 lalu dikali dengan Rp80. Rp80 merupakan biaya sewa tempat per hari dan hasilnya yaitu Rp109.000 per hari. Karena Nona JK meminjam selama 3 bulan, maka perhitungannya yaitu Rp109.000 dikali 9. Nah, 9 ini didapat dari 90 dibagi 10. 90 merupakan jangka waktu per 3 bulan, dibagi dengan 10. 10 ini yaitu pembayaran per 10 hari, dan hasilnya yaitu 981.000. Kemudian, uang yang harus dibayar yaitu uang pinjaman senilai 10.880.000 dan biaya ujroh senilai Rp981.000. Kemudian kita masuk dalam penjurnalan. Di sini kita akan menjurnal yang menerima gadai atau murtahin. A. Saat menerima barang gadai. Saat menerima barang gadai tidak ada jurnal, melainkan hanya bukti serah terima barang. Yang B. Saat murtahin memberikan uang kepada rahin. Jurnalnya yaitu piutang rahin atau gadai pada kas senilai Rp10.880.000. C. Saat menerima uang ujroh atau untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Jurnalnya yaitu kas pada pendapatan ujroh senilai Rp981.000. Saat menerima uang ujroh ini digunakan untuk mencatat apabila rahin membayar ujroh, baik dibayarkan di awal atau di akhir. Selanjutnya yaitu D. Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Jurnalnya yaitu beban ujroh pada kas senilai Rp981.000. Jurnal ini digunakan untuk mencatat apabila rahin belum membayar ujroh dan pihak murtahin mengakui sebagai beban. Lalu yang E, pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang. Jurnalnya yaitu kas pada piutang rahin atau gadai senilai Rp10.880.000. F.
Pada saat Rahin belum melakukan pembayaran saat jatuh tempo, jurnalnya yaitu piutang Rahin jatuh tempo pada piutang Rahin atau gadai senilai Rp10.880.000. Yang terakhir yaitu G pada saat pembayaran yang telah jatuh tempo. Jurnalnya yaitu kas pada piutang Rahin jatuh tempo senilai Rp10.880.000. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.